Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, di sini kita akan mempelajari PKN bab 2 yang berisi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti kita akan belajar tentang dua materi, yang pertama tentang makna, yang kedua tentang pokok pikiran. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Alinea pertama pembukaan ini menjelaskan tentang pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga ini mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, pembukaan undang-undang tersebut terdapat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk melalui tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. B. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang pertama, hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan UUD diterima aliran negara persatuan. Ada pokok pikiran kedua. Pada pokok pikiran yang kedua ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan UUD, serta merupakan suatu kausa finalis. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut UUD untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga yang berisi tentang pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang berkedaulatan dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pokok pikiran tersebut mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk melihara budi pekerti yang luhur. Arti penting pokok pikiran pembukaan UUD 45. Semangat pembukaan dan pasal-pasal UUD pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran pembukaan tersebut juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti yang telah kita ketahui, di samping UUD masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu
aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Aturan dasar tersebut yang disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam UUD. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD memuat aturan pokok yang diperlakukan bagi negara dan pemerintah serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu melalui sejarah bangsa Indonesia. Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya, namun yang tidak kalah penting dalam mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD tersebut, Indonesia juga harus menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan. Baik, cukup sudah materi kita hari ini, dan ini ada beberapa pertanyaan yang perlu untuk dijawab. Silakan dijawab dalam selembar kertas, dan jikalau nanti masuk secara offline atau tatap muka bisa dikumpulkan. Cukup sekian materi pada pagi hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.